Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Pernahkah kalian mendengar nama Madinah? Madinah adalah kota tujuan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hijrah, Nabi membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah, cinta ilmu, penuh persaudaraan dan kasih sayang, sejahtera, adil dan makmur. Hal ini berkat pembinaan yang dilakukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang dibina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat dalam berbagai bidang, baik bidang agama, ekonomi, sosial, maupun pertahanan. Kalian tentu tahu, jika dalam kehidupan bermasyarakat, banyak sekali hal-hal yang harus dibina. Seperti yang sudah disampaikan tadi, upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah diantaranya dalam pembinaan bidang agama, pembinaan bidang sosial, pembinaan bidang ekonomi, dan pembinaan bidang pertahanan. Pembinaan bidang agama. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Nabi kemudian membangun masjid. Masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi, yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Di samping itu, masjid juga dijadikan tempat dakwah Islamiyah dan mengajar para sahabat. Para sahabat senantiasa sholat berjamaah di masjid dan semangat mencari ilmu bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian sahabat bahkan tinggal di serambi masjid dan dengan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam atau disebut dengan tafaqquh fiddin. Mereka yang tinggal di serambi masjid disebut ahlus suffah. Dalam memahami agama, sebagian sahabat menjadi penghafal hadis, seperti sahabat Abu Hurairah. Para sahabat pun tidak segan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapat penjelasan langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh cinta dan perhatian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk dan membimbing para sahabat Nabi untuk senantiasa taat beribadah dan rajin belajar. Cara mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memberi contoh langsung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sahabat agar rajin sholat di masjid, berzikir, i'tikaf, dan membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai macam ilmu kepada sahabat dan menyilakan sahabat untuk bertanya dan berdiskusi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Upaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat membuahkan hasil gemilang, sehingga masyarakat Madinah rajin beribadah, mempunyai keimanan yang kuat, dan rajin menuntut ilmu. Masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang religius dan pembelajar. Pembinaan bidang sosial.
Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mengembangkan Islam di Madinah. Nilai-nilai ajaran Islam yang dikembangkan untuk membangun masyarakat Madinah adalah persaudaraan, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, santun, menebarkan kedamaian, dan cinta kebersihan. Nabi Muhammad menekankan persaudaraan antara sahabat muhajirin atau penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah dan sahabat Ansor, penduduk muslim asli Madinah. Sahabat muhajirin hijrah ke Madinah hanya membawa bekal seadanya. Mereka tidak mempunyai rumah dan tidak membawa banyak harta. Mereka benar-benar membutuhkan bantuan saudara sesama muslim di Madinah. Kaum muhajirin ditolong oleh kaum Ansor. Karena itulah kaum muslim Madinah disebut sahabat Ansor atau penolong. Kaum Ansor merelakan rumah, hewan peliharaan, uang, gandum, dan tanah perkebunannya dibagi dengan saudara-saudara sesama muslim yang baru berhijrah. Sikap dermawan inilah yang semakin mengokohkan persaudaraan di antara mereka. Nabi Muhammad menguatkan ikatan persaudaraan sesama muslim. Hidup saling tolong-menolong dan saling mengasihi. Karena itu, kaum muslim Madinah menganggap kaum muslim dari Mekah atau muhajirin sebagai saudara. Ikatan persaudaraan yang tadinya berdasarkan karena nasab dan suku, sekarang didasarkan pada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan keislaman. Ikatan ini lebih kuat karena adanya kesamaan akidah dan keimanan. Kaum Ansor telah menunjukkan keteladanannya bahwa sesama muslim adalah saudara. Membantu saudara yang sedang membutuhkan adalah sebuah kewajiban. Bantuan yang diberikan pun tidak hanya harta, tetapi juga perlindungan keamanan. Sebaliknya, kaum muhajirin juga berterima kasih atas bantuan kaum Ansor dengan menjaga persaudaraan dan mengelola tanah maupun peternakan yang ia peroleh menjadi produktif atau menghasilkan. Dengan demikian, kaum muhajirin tidak berpangku tangan dan menggantungkan kebutuhan sehari-harinya terhadap kaum Ansor secara terus-menerus. Rasulullah membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan menyayangi. Bagi yang muda harus menghormati yang tua, dan yang tua mengasihi yang muda. Anak-anak harus taat dan hormat kepada kedua orang tuanya, sementara orang tua menyayangi anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Rasulullah menyetarakan atau menyamakan dengan adil antara anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata, apalagi dibunuh, sebagaimana budaya jahiliyah di masa lalu. Rasulullah melarang keras sahabatnya saling mencaci dan menfitnah, karena fitnah termasuk dosa besar. Mencaci maki juga dilarang karena menyebabkan pertengkaran dan permusuhan. Sebaliknya, Rasulullah menekankan para sahabat untuk husnudzon dan tabayun, klarifikasi, agar tidak terjadi salah paham. Rasulullah SAW juga menekankan kebersihan di lingkungan masyarakat Madinah. Dengan demikian, lingkungan masyarakat Madinah juga bersih dan indah. Pembinaan di bidang ekonomi. Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dengan memberdayakan potensi umat Islam di Madinah. Di antaranya adalah
pertama, Rasulullah memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam menggarap lahan milik sahabat lainnya. Prinsip yang diajarkan adalah melalui pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya yang dikenal dengan istilah muzaro'ah dan mukhabaroh. Dengan demikian, akan terjadi kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Kota Madinah pun menjadi salah satu penghasil kurma atau tamar terbesar. Kedua, Rasulullah membagi sejumlah lahan kepada sahabat yang belum mempunyai lahan untuk tempat tinggal maupun bertani. Dengan demikian, terjadi pemerataan kepemilikan lahan. Para sahabat memanfaatkan lahan tersebut dengan bercocok tanam, berkebun, dan bertani. Ketiga, Rasulullah memerintahkan para sahabat mendirikan pasar. Rasulullah sendiri yang mengawasi pengelolaan pasar ini sehingga menjadi pusat perekonomian di Madinah. Hal ini karena Rasulullah menekankan, 1. Pedagang harus jujur, karena berdagang dengan jujur adalah jihad. Sebaliknya, berdagang dengan menipu adalah perbuatan jahat. Pernah Rasulullah menemukan sekarung gandum yang dijual di pasar. Lalu, Rasulullah memasukkan tangan ke dalam karung tersebut dan menemukan gandum bagian bawah basah. Maka, Rasulullah menasihati pedagang gandum agar jangan menipu, yakni gandum di atas kering, tapi yang di bawah basah. Ini akan merugikan konsumen. 2. Pasar bebas dari retribusi atau sewa. Dengan demikian, akan mengurangi harga barang yang dijual. 3. Rasulullah melarang monopoli barang dagangan, sehingga saat ditemukan sebuah los pasar yang memonopoli barang dagangan, beliau menyuruh agar membakarnya. Dalam Islam, monopoli akan merusak tatanan ekonomi dan merusak harga. Keempat, Rasulullah mendirikan Baitul Mal dan mengatur distribusi pembagian zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, umat Islam yang mampu akan berbagi dengan umat Islam yang tidak mampu. Dengan adanya Baitul Mal, Rasulullah juga bisa membiayai urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di Madinah. Kelima, Rasulullah menerapkan pajak atau jizyah bagi penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun bagi setiap laki-laki dewasa. Rasulullah juga menerapkan biaya masuk bagi barang yang datang dari luar Madinah. Hal ini untuk menambah pemasukan negara sekaligus melindungi atau proteksi barang lokal milik penduduk Madinah. Hasil biaya masuk ini untuk kepentingan masyarakat Madinah. Dengan berbagai upaya Rasulullah di atas, maka Madinah menjadi pusat perekonomian dan umat Islam hidup sejahtera. Pembinaan di bidang pertahanan. Perkembangan Islam di Madinah sangat pesat. Berbagai aspek kehidupan masyarakat Madinah, baik bidang agama, sosial, maupun ekonomi, berhasil membawa masyarakat Madinah sejahtera lahir batin. Rasulullah juga membangun pemerintahan Madinah dengan prinsip musyawarah, sebagaimana tuntunan Al-Quran. Keberhasilan ini membuat kaum kafir Quraisy tidak suka dan merasa terancam. Hal ini menyebabkan mereka menyusun rencana memusuhi dan menyerang Islam. Sebagai pemimpin, Rasulullah mengetahui ancaman ini, sehingga beliau mengajak para sahabat untuk berjihad
mempertahankan diri dari ancaman musuh. Sejumlah ancaman kaum kafir Quraisy benar-benar dilancarkan kepada kaum muslimin di Madinah, sehingga terjadilah perang antara kaum muslimin dan kaum kafir. Peristiwa perang yang terjadi di antaranya adalah 1. Perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah 624 Masehi. Perang ini terjadi di dekat sumur milik Badar. Tentara Islam berjumlah 314, sementara tentara kaum kafir berjumlah 1.000 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Abu Jahal ikut tewas dalam perang ini. Mendengar kekalahan kaum kafir Quraisy, Abu Lahab sakit dan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar atas pertolongan Allah. Yang kedua, Perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah 625 Masehi di Bukit Uhud. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang yang dipimpin Khalid bin Walid. Awalnya tentara Islam berjumlah 1.000 orang, namun sebanyak 300 orang kaum munafik pimpinan Abdullah bin Ubay mengundurkan diri. Rasulullah kemudian mengatur strategi dengan memerintahkan pasukan pemanah berada di atas bukit untuk menjaga garis belakang pertahanan dan jangan turun sebelum diperintah turun. Nabi memilih 50 orang pemanah ahli di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir. Perang berlangsung sengit dan kaum muslimin hampir memenangkan peperangan. Namun, pasukan panah di atas bukit turun ke bawah. Sebelum diperintah Rasulullah mengetahui pasukan panah turun, pasukan kafir sudah hampir kalah menyerang kembali. Pertahanan pasukan Islam runtuh dan kalah. Rasulullah sendiri terluka. Yang ketiga, Perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Khandaq artinya parit. Disebut Perang Khandaq karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar membuat parit mengelilingi kota Madinah untuk menahan serangan kaum kafir Quraisy. Rasulullah menerima usulan ini, sehingga beliau memerintahkan para sahabat membuat parit. Perang ini juga disebut dengan Perang Ahzab. Disebut Ahzab karena pasukan kafir terdiri dari berbagai suku yang bersatu, menyerang Madinah yang berjumlah 10.000 orang. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, sementara pasukan Islam berjumlah 3.000 orang. Namun, karena terhalang parit, pasukan kafir tidak bisa masuk ke Madinah. Mereka menggelar kemah untuk mengepung Madinah. Pengepungan berlangsung selama sebulan, yang menyebabkan kaum muslimin Madinah kekurangan bahan makanan hingga mengganjal perut mereka dengan batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin ribut yang menghancurkan perkemahan kaum kafir. Mereka pun pulang kembali dan Madinah pun lepas dari ancaman serangan musuh. Nah, anak-anak, itulah penjelasan mengenai upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Semoga pengetahuan dan wawasan kita semakin bertambah. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.